Selamat malam, saya Taufik. Sudah lama sekali saya nggak bikin video di channel YouTube saya. Mungkin ini saya anggap video pertama saya. Tujuan saya membuat video untuk berbagi ilmu apa yang saya ketahui. Saya saat ini sebagai .NET developer. Mungkin ada teman-teman ataupun rekan-rekan yang juga ingin meniti karir menjadi programmer dan mau memakai .NET sebagai framework untuk membangun webnya. Nah, saat ini sih saya fokus sebagai backend, jadi banyak bekerja di microservices, terus database, lalu DevOps juga. Untuk video mungkin ala kadarnya karena saya nggak pandai dalam editing video. Mungkin dalam proses berjalannya waktu nanti mendapatkan ilmu-ilmu yang baru tentang pembuatan video maupun editing. Jadi mungkin alangkah baiknya pertama saya jelaskan dulu apa itu .NET. Nah, mungkin rekan-rekan banyak yang sudah tahu tentang bahasa pemrograman. Kalau saya sih untuk di SMK dulu belajarnya itu jaringan, sebenarnya teknik komputer jaringan. Menyentuh pemrograman dulu langsung VB, setelah itu PHP sebagai pemrograman web pertama kali saya, dan membuat HTML manual, lalu kenal CSS. Namun lambat laun saat saya kuliah saya mengenal C# dan C++ karena di robotik. Namun akhirnya saya memfokuskan buat di bidang web developer, khususnya di bagian backend. Mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang mungkin yang rame itu adalah JS ataupun juga Golang. Namun .NET itu merupakan salah satu framework yang patut dipertimbangkan karena kemudahan-kemudahan yang saya rasakan selama ini saat menggunakan .NET. Banyak sekali komunitas-komunitas yang aktif di luar negeri juga maupun di dalam negeri yang turut mengembangkan library-library yang open source untuk kita gunakan membangun website dengan gampang dan cepat. Nah, untuk memulainya teman-teman sebenarnya bisa langsung mendownload SDK.NET 9. Saat ini sudah 9, baru rilis kemarin. Namun juga bisa langsung sebenarnya download saja Visual Studio, karena di dalam Visual Studio ini nanti otomatis SDK untuk .NET itu sudah terinstall otomatis, tinggal download lalu install saja. Namun kali ini saya pakai JetBrains Rider untuk melakukan pengembangan. Mungkin tidak lama-lama, coba kita bedah secara pelan-pelan agar teman-teman paham bagaimana mudahnya atau ikut merasakan mudahnya membangun website ataupun back-end, terutama memakai .NET. Hal pertama yang saya fokuskan adalah di luar sana, di lapangan itu saya banyak menemukan developer ya, ataupun programmer yang masih hanya mengandalkan tutorial di internet, lalu copy paste program tanpa memperhatikan atau mengetahui apa sebenarnya yang terjadi saat mereka itu melakukan copy paste program tersebut. Nah, mungkin pertama langsung ya, kita break new solution. Untuk tampilan awal ataupun template dari .NET ini sudah menyediakan template untuk tipe-tipe aplikasi yang mau kita buat.
karena .NET ini sebuah framework, dia itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi desktop, web, Android, dan lain sebagainya. Nah, namun kali ini karena kita fokus untuk menjadi pengembang web, terutama backend ya. Nah, ini kita pilih project type-nya itu antara nanti ya class library saat kita mau bikin sebuah library dan juga web. Nah, di dalam web ini nanti di sini ada banyak template-template yang disediakan. Nah, untuk menjadi backend, kalau terutama backend kan kita tidak perlu sebuah tampilan. Nah, ini sudah ada web API. Ya, untuk belajar itu web API ini, bahkan untuk bekerja web API ini sudah sangat membantu sekali. Lalu ada solution. Kalau solution itu biasanya kalau di .NET dia itu yang membungkus jika semisal dalam aplikasi teman-teman itu ada banyak project dalam satu aplikasi, ada banyak project. Misal ada project worker ataupun project API, nah itu dibungkus menjadi satu, yaitu solution. Ada juga yang menerapkan yang namanya clean architecture. Dia memecah antara domain, infrastruktur, application menjadi sebuah project-project yang berbeda. Itu juga bisa. Nah, untuk contoh awal mungkin kita pakai yang paling sederhana. Kita pakai di sini example. Oke. Example. Nah, lalu apa sih yang ada di bawah ini? Kalau out ini, semisal teman-teman pilih defaultnya adalah tanpa autentikasi. Kalau kita pilih, ini ada bawaan dari framework.NET untuk menambahkan fitur autentikasi memakai Azure ataupun ini biasanya itu single Active Directory dan juga Windows Authentication. Nah, cuma umumnya kalau di bidang backend ataupun bidang web kebanyakan tetap memakai no authentication, dan nanti setelah projectnya itu template-nya terbuat, kita tambahkan sendiri. Boleh memakai token JWT sederhana maupun memakai OAuth ataupun OpenID. Oke, lalu ini ada fitur Docker. Nah, ini yang sangat memudahkan itu semisal kita bekerja nanti aplikasi kita itu ingin kita jadikan Docker, dan biasanya pun seperti itu untuk masa ini ya, itu sudah ada template default untuk menambahkan Docker file untuk membungkus aplikasi kita menjadi sebuah Docker image. Ini kita bisa tambahkan nanti saja, tinggal create. Nah, untuk pertama kali saat aplikasi itu kita buat, ini akan muncul satu program beserta contohnya. Nah, kalau di .NET 9 ini, kalau kita balik ke versi sebelumnya, itu mulai .NET 6 sudah ada namanya fitur minimal API untuk di .NET. Dulu di .NET 5 ke bawah itu ada apa ya? Untuk sebuah controller ataupun endpoint itu harus didefinisikan menjadi sebuah kelas sendiri. Nah, karena perkembangan zaman dilakukan oleh si JavaScript, .NET pun juga menyediakan minimal API. Jadi dari fitur app-nya ini langsung dikasih map get endpoint langsung. Bisa kita jalankan.
nanti langsung bisa menerima sebuah request dari klien. Jadi hanya filenya program CS saja ini itu sudah bisa untuk menerima request dari klien. Contohnya kita bisa pakai Postman sih, tapi di sini juga ada yang namanya example HTTP. Ini bisa klik 2 kali, nah lalu kita jalankan. Nah, ini adalah respon yang kita dapat. Oke. Lalu untuk video pertama ini mungkin ingin saya bedah untuk template pertama kali yang disediakan sama si .NET. Nah, saat aplikasi dijalankan, .NET itu memakai program DCS ini sebagai referensi utama atau file pertama yang akan dijalankan. Di sini ada web builder. Nah, di web builder ini kita bisa menambahkan service-service yang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Di dalam .NET ini ada yang namanya dependency injection. Nah, apa itu dependency injection? Dependency injection itu adalah, kalau kita bayangkan itu seperti sebuah rak yang nantinya kita bisa taruh alat-alat yang mungkin akan berguna untuk aplikasi kita. Jadi saat ada suatu endpoint yang di-hit oleh si klien dan itu memerlukan satu alat untuk menampilkan apa yang kita pengen ke klien, itu seperti kita mengambil ke rak tersebut. Kita mengambil ke rak tersebut untuk memproses data ataupun mengambil data. Lalu setelah data diproses menggunakan alat yang kita ambil dari rak tersebut atau dari dependency injection container, DI container misalnya kita menyebutkan, itu langsung kita bisa taruh ke respon. Nah, di dalam .NET ada 2 komponen utama. Ya, yang di atas ini adalah kalau kita tambahkan komen ya, tempat kita menaruh alat-alat ke sebuah rak. Jadi biasanya saya itu menggambarkan ke junior itu seperti kita itu mau makan. Nah, saat kita mau makan, kita itu perlu alat-alat untuk makan. Alat-alatnya apa aja? Seperti piring, sendok, garpu, gelas, mungkin itu kita taruh di sini. Nah, kalau kita menaruh atau mengambil alat-alat tersebut itu diperbolehkan aja kan. Kalau kita ke dapur, kita ambil sendoknya dulu, kita ambil piringnya dulu, kita ambil garpunya dulu, itu tidak ada masalah. Nah, itu kita taruh di sini, kita taruh di raknya ini. Nah, lalu di bagian kedua ini adalah proses makannya. Nah, kalau proses makan itu tidak boleh terbalik. Nggak ada kalau makan itu sendoknya ditaruh ke mulut dulu, baru kita menyendok makanannya. Jadi kan terbalik. Nah, di sini adalah proses aplikasinya berjalan. Jadi nanti di sini ada proses redirect HTTPS, ini adalah defaultnya. Jadi saat ada klien itu akses ke server kita itu langsung harus di redirect dulu ke HTTPS, baru get endpointnya. Jadi contohnya kalau kita makan, kita harus sendok nasinya dulu, baru kita suapkan ke mulut. Di sini nggak boleh kita itu tampilkan endpointnya dulu, baru di redirect. Jadi seperti itu. Ini adalah sebuah proses. Kalau baru direct, kalau kita taruh directnya di sini, wah itu salah, karena si
si klien itu sudah dapat respon, misal dia itu akses weather forecast sudah dapat respon, baru dia di redirect ke HTTPS. Jadi kalau sesuai urutan itu sangat salah ya kan. Jadi yang betul pertama kali adalah kita redirect dulu si klien menggunakan HTTPS, baru setelah si user atau si klien tersebut memakai HTTPS, baru kita lewatkan ke endpoint kita dan kita tampilkan data ke klien tersebut. Ini tidak perlu dipusingkan. Ini adalah contoh data saja. Kalau kita taruh di sini pun juga nggak masalah. Cuma ada perbedaan. Semisal kita taruh di atas tadi, ini datanya itu sebagai singleton atau static. Jadi dia itu akan ada selama aplikasi berjalan. Jadi saat ada orang akses weather forecast, dia langsung mengambil data-data random dari sini. Tapi di sini itu nggak bakal berubah. Kalau kita taruh di dalam sini, ini seperti setiap ada orang akses endpoint weather forecast, dia bakal membuat objek baru terus menerus. Jadi setiap ada request ada objek baru sumber sini, setiap ada request ada subjek baru. Nah, seperti itu. Untuk dasarnya itu seperti ini. Sudah 16 menit, mungkin kita akan lanjut ke part kedua.